الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita memuji Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah tempat kita meminta dan kita memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan kejelekan-kejelekan amal kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah telah sesatkan, maka sungguh tidak ada seorang pun yang dapat memberikan dia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kepada kita hamba-hambanya, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kita bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Bukan ketakwaan yang hanya di lisan-lisan semata, bukan hanya klaim semata, namun ketakwaan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah berpesan, jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Rabbul Alamin. Dan itu tidak akan bisa dicapai kecuali orang-orang yang senantiasa bertakwa dengan sungguh-sungguh. Lalu Allah ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, Allah ingatkan kita ini makhluk yang bernama manusia. Jangan sombong, jangan ujub, jangan merasa besar. Allah ingatkan kita, wahai engkau manusia, ingat engkau diciptakan dari diri yang satu, yakni dari Nabi Adam alaihissalam. Dan dengan Nabi Adam itu dijadikan pendampingnya, yakni Hawa. Dan dengan demikian dijadikanlah banyak di antara kalian berkembang biak, sehingga menjadi banyak jumlah kalian, laki-laki dan perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertakwa kepada Rabbul Alamin, nama yang senantiasa kita memintanya, dan sambunglah tali silaturrahim. Karena sungguh Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal kita. Lalu Allah ingatkan lagi dalam ayatnya yang lain, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Dengan ucapan yang benar, ucapan yang dilandasi dengan ilmu, ucapan yang dilandasi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kenapa? Karena kalau ucapan engkau benar, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kita yang sebelumnya akidahnya bercampur, masih ada kesyirikan,
Allah luruskan, Allah sempurnakan di atas tauhid. Yang sebelumnya amalnya bercampur dengan bid'ah, maka Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga berada di atas sunnah. Yang sebelumnya bercampur dengan kemaksiatan, maka Allah tabarak wa ta'ala berikan kepadanya ketaatan. Dan tidak sekadar itu, setelah Allah perbaiki amalnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah ampuni dosa-dosanya. Karena ingat, kullu bani Adam khata'. Kita ini makhluk yang khata', yang senantiasa berbuat dosa diulang, dan diulang. Maka kita butuh agar Allah bersihkan kita, ampuni dosa-dosa kita. Maka Allah katakan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka barang siapa yang melakukan demikian, yakni dia mengucapkan dengan ucapan yang benar, lalu dia taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Itulah hakikat dari keberhasilan, itulah hakikat dari kesuksesan seorang mukmin. Lalu Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis yang sahih bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Quran. Maka seorang mukmin hendaknya akrab dan senantiasa berada bersama Al-Quranul Karim. Dan untuk menjalankan Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin harus tegap dan harus teguh berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah ingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini akan terjadi perpecahan yang banyak, dan yang selamat itu satu, kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berjalan di atas jalanku, yakni sunnahku dan sunnah para sahabatku radhiyallahu anhum ajmain. Dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini, kata Nabi SAW, adalah sesuatu yang diada-adakan, yang tidak datang dari Nabi SAW, tidak pula dari khulafa ar-rasyidin, tidak pula daripada a'immah, imam-imam ahlus sunnah. Maka jauhi perkara yang diada-adakan. Karena siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, maka dia akan jatuh kepada perkara bid'ah. Dan siapa yang jatuh kepada perkara bid'ah, maka dia pasti akan tersesat, dan kesesatan itu ujungnya pasti api neraka Allah Jalla wa'ala yang 70 kali lebih panas daripada sepanas-panasnya api di dunia. Saudaraku sekalian, selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yakni solusi rumah tangga seorang muslim. Ada sebuah ibadah, kita membahas sebuah ibadah yang ibadah ini memiliki durasi terpanjang. Kita bisa lihat bagaimana sholat. Siapa yang sanggup sholat berjam-jam, maka kita katakan tentunya suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum pernah menjadi saksi ketika dia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat mengawali dengan membaca Al-Baqarah. Aku berpikir 100 ayat Nabi akan ruku.
Ternyata Nabi terus lanjutkan sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku berpikir Nabi akan ruku. Ternyata Nabi SAW melanjutkan dengan surah An-Nisa 176 ayat. Aku berpikir Nabi SAW akan ruku. Ternyata Nabi menutupnya dengan surah Ali Imran sallallahu alaihi wasallam 200 ayat. Kalau antum buka mushaf antum, maka itu masuk ke juz ke-6. Maka satu rakaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk sampai juz ke-6. Panjang. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda kita mengatakan jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Tapi ternyata tetap ada akhirnya, dalam arti yakni Nabi salam. Namun ibadah yang kita bahas adalah ibadah yang sangat panjang. Sejak antum mengucapkan ijab qabul sampai takdir yang memutuskan, imma karena ajal atau imma karena perpisahan. Maka sepanjang itu seorang mukmin, seorang muslim bisa mendapatkan pahala karena dihitung ibadah. Allahu Akbar. Dan ini merupakan sunnah yang agung. Sampai-sampai salah satu imam ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, beliau istrinya wafat di waktu pagi. Namun di waktu sore beliau telah menikah kembali. Allahu Akbar. Siapa yang sanggup di antara kita yang demikian? Mungkin kalau beliau hidup di akhir zaman seperti ini, mungkin justru beliau akan dicibir oleh orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang hanya mengedepankan akal semata, akan mengatakan bagaimana mungkin seseorang yang sedang bersedih istrinya wafat, lalu dia tiba-tiba sudah menikah lagi di waktu sore. Namun Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu beliau imam ahlus sunnah, murid terbaik Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, orang yang di kepalanya ada 1 juta sanad hadis. Tidak hanya matannya, tapi sanadnya beliau hafal. Amirul Mu'minin fil hadis, itu gelar beliau. Yang Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, wahai Ahmad, kalau engkau mendapati hadis yang sahih, kabarkan kepadaku agar aku berhukum di atasnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan kefakihan beliau, maka beliau tidak mau meninggalkan 1 malam saja tanpa sunnah yang luar biasa ini, yakni sebuah ibadah rumah tangga. Allah. Begitulah orang yang fakih. Karena dengan menikah seseorang telah menyempurnakan agamanya. Setengah dari agamanya sempurna. Dia sempurnakan karena dia jauh daripada keburukan. Orang yang menikah, maka dia akan meletakkan pandangannya, bahkan meletakkan kemaluannya pada tempatnya. Dia akan bersedekah, dia akan menginfakkan hartanya dengan nilai infak yang paling tinggi. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ya, sebuah ibadah berumah tangga adalah ibadah yang sangat agung. Maka layak untuk kita bahas bagaimana kita sukses dan kita bisa mendapatkan solusi terbaik dalam rumah tangga kita. Karena jangan sampai salah, ini masalahnya adalah ibadah.
Mindsetnya harus seperti itu, Pak. Ini adalah ibadah. Karena banyak yang tidak memiliki konsep seperti demikian. Berapa banyak contohnya seseorang keluar menginfakkan hartanya, dia merasa setelah datang ke tempat fakir miskin, dia memberikan sumbangan untuk orang-orang miskin atau datang ke panti asuhan, dia merasa setelah habis beramal saleh. Tapi ketika tanggal 1 dia ngasih istrinya uang, berapa banyak yang tidak merasa bahwa itu suatu ibadah, suatu amal saleh. Padahal itu jauh lebih afdol dibandingkan yang dia berikan kepada fakir miskin. Ya. Maka ini yang perlu kita luruskan. Ya. Dan pernikahan atau rumah tangga sangat agung. Lihat bagaimana Allah katakan, ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Kalau kamu tidak sanggup, khawatir, lemah kita, maka cukuplah dengan seorang saja. Namun hukum asalnya coba bayangkan, karena saking besarnya pahalanya, saking tingginya kedudukannya, sampai-sampai Allah memulai angka tatkala memerintahkan untuk menikah seseorang, maka dibolehkan seseorang menikah 2, 3 atau 4. Ini saking afdolnya, keutamaannya sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, ya, bagi yang tidak mau, orang-orang yang jauh dari pernikahan, tidak mau menikah. Kata Nabi SAW, ama wallahi inni la akhsyakum Allahi wa antakum lahu lakinni asumhu wa afatiru wa asili wa arqudu wa atazawwazun nisa. Kata Nabi SAW ketika ada seorang, di ceritanya ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi SAW mempertanyakan ibadah Nabi. Maka ketika dia mengatakan Nabi sudah pasti masuk surga, aina nahnu, kita di mana, siapa kita? Maka di antara mereka berkata, aku mulai besok akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan akan saum sepanjang hari, tidak akan pernah berbuka. Yang satu tidak mau menikah, ingin mewakafkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ketika sampai kepada Nabi SAW, maka kata Nabi, dipanggil orang tersebut, anta kadza wa kadza, kamu yang mengatakan begini dan begitu. Naam ya Rasulullah. Maka Nabi tegaskan, ama wallahi, kata Nabi SAW, sungguh aku ini di hadapan Allah, inni la akhsyakumullahu wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Namun aku ini sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi para wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, faman ragima an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia telah terlepas, dia bukan bagian dariku. Ya, maka hati-hati, karena banyak hari ini orang-orang yang terkena syubhat sehingga dia tidak mau berumah tangga dengan alasan bahwa rumah tangga hanya menjadikan masalah dalam hidupnya. Ya. Maka, wahai saudaraku sekalian, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi, idza tazawwajal 'abdu faqad kamala nasfad din. Kata Nabi SAW, siapa seorang yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Separuh ya akhi. Ya.
sempurna separuh dari agamanya. Maka siapa yang mau agamanya sempurna, ya, maka hendaknya dia mengamalkan salah satu sunnah yang besar ini, ya. Dan ingat wahai saudaraku, karena pernikahan ini tadi ibadah yang besar, ibadah yang agung. Sampai-sampai saking agungnya ibadah ini merupakan ibadah yang memiliki ikatan perjanjian. Adanya ikatan perjanjian. Kata Allah tabaraka wa taala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh istri-istri kalian itu telah mengambil perjanjian yang sangat kokoh. Mitsaqan ghalidha. Antum kalau membuka mushaf kita, maka antum akan menemukan kata-kata mitsaqan ghalidha itu kurang lebih hanya 3 kali Allah mengulangnya. 2 untuk berbicara tentang perjanjian antara Allahu Rabbul Alamin dengan para nabinya yang mengemban risalah untuk mendakwahkan agama yang mulia ini. Siapa yang berani mengatakan mendakwahkan agama yang mulia ini mudah? Berat. Dan satu lagi, ternyata Allah tabaraka wa taala memberikan kata-kata mitsaqan ghalidha, yakni untuk sebuah yang bernama ibadah rumah tangga. Menandakan bahwa MOU terberat, MOU terbesar dalam hidup kita setelah bersyahadat kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, maka yakni seseorang berumah tangga ber-MOU dengan pasangannya. Karena kita menghalalkan kemaluan istri kita dengan kalimat Allahu Jalla wa'ala, maka hendaknya seseorang memegang perjanjiannya dengan benar. Allah katakan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kokoh. Jadi MOU terbesar kita Pak, bukan dengan vendor kita, bukan dengan sebuah perusahaan, bukan, tapi dengan istri kita. Dan seorang mukmin, seorang muslim harus memegang komitmen. Taib. Dan Allah tabaraka wa taala telah berjanji kepada kita, ketika kita menjalankan sebuah ibadah rumah tangga, Allah berjanji kepada kita, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan kami jadikan, ya, antara kalian, artinya suami dengan istri, istri dengan suami, yakni akan diberikan mawaddata wa rahmah, ketenangan, dan diberikan kasih sayang, rahmat. Ini janji Allah. Dan janji Allah itu hakun. Tidak mungkin Allah mendustai janjinya. Namun yang perlu antum ingat ya akhi, janji Allah tidak mungkin salah. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Namun yang jadi masalah, banyak orang yang tidak menjalankan sesuai dengan konsep Islam. Maka kalau antum mau tahu, setiap harinya hari ini di Indonesia kasus angka perceraian itu semakin tinggi. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahkan setiap jam di Indonesia ini terjadi 70 kasus perceraian. Dan 70% dari kasus perceraian yang ada itu istri meminta khulu. Maka ini musibah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Padahal tadi janji Allah, yakni Allah akan memberikan mawaddata wa rahmah. Namun apa yang salah? Maka inilah kita harus bahas solusi-solusi kita.
agar rumah tangga kita seperti yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan janji Allah itu hakun, dan kita berharap rumah tangga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, wahai saudaraku, luruskan niat. Dan niat ini perlu terus diperbaharui. Luruskan niat kita bahwa kita menikah itu tadi dalam rangka ibadah dan dalam rangka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung niatnya. Karena ketika niatnya salah. Karena ada orang yang menikah niatnya salah, tidak untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan niat ini Pak, amalan hati ini pernah sudah kita bahas bagaimana pentingnya. Lihat Nabi SAW, orang yang pernah dicuci hatinya. Ketika usia kecil beliau dicuci, dibelah dadanya dengan sesuatu pemandangan yang kita tidak bisa mengambil dengan akal pikiran kita. Dibelah dada beliau, dicuci hati beliau dengan air zam-zam di atas bejana emas oleh Jibril alaihissalam. Tapi tatkala beliau diangkat menjadi seorang rasul, mendapatkan tugas mengemban risalah la ilaha illallah, kata Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang berselimut, kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Maka ayat itu resmi mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Apa tafsir bersihkan pakaianmu? Kalau kita buka tafsir dari Al-Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala, maka kita akan ketemu keterangan para ulama mufassirin yang menjelaskan bahwa itu perintah Nabi SAW, perintah kepada Nabi SAW untuk membersihkan, menata hatinya agar ikhlas. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sebentar lagi 23 tahun ke depan maksudnya akan turun firman-firman Allahu Jalla wa'ala, dan tidak akan sukses suatu ibadah, suatu misi tanpa hati yang bersih, tanpa niat yang ikhlas. Maka begitu pula pernikahan kita. Ibadah ini ibadah yang agung. Siapa yang niatnya salah, maka dia akan masuk ke dalam konsep take and give. Antum tahu rumah tangga take and give? Rumah tangga yang seorang suami akan baik kalau istrinya baik. Seorang istri mengatakan, saya akan layani kamu kalau kamu juga baik. Jadi baik baru baik. Kalau suami jahat, maka istri ikut jahat. Karena konsepnya take and give. Bukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kita lupa bahwa selain kita berprofesi sebagai seorang suami, kita juga hamba Allahu Jalla wa'ala. Seorang istri bukan hanya sebagai istri, tapi dia juga hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia sedang diuji. Di hadapannya ada pasangannya yang Allah jadikan ujian atasnya. Tapi kalau konsepnya take and give, selesai. Maka lihat ada seorang wanita, dia berselingkuh. Ketika ditanya, kenapa ibu sampai selingkuh? Kata dia jawabannya sederhana, karena suami saya juga selingkuh. Biar dia tahu rasanya sakitnya diselingkuhi. Karena konsepnya apa? Take and give. Maka niat ini Pak sangat penting. Agar rumah tangga kita baik, maka luruskan niat kita.
kita ini sedang beribadah, dan ibadah dengan durasi terpanjang. Wallahi, itu kita menuai banyak pahala kalau kita ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tatkala pasangan kita terkadang berulah, kalau kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka kita akan lebih mudah melaluinya dan memberikan nasihat kepadanya, sehingga tidak timbul kerusakan yang lebih besar. Baik. Yang kedua, maka hendaknya ingat Allah Jalla wa'ala ketika kita sedang lapang. Dalam rumah tangga kita hidup, Pak, alhamdulillah Allah berikan lebih banyak lapangan daripada kesempitan. Dari mulai akad nikah, hendaknya seseorang tidak bermaksiat kepada Allah dan menjaga hukum-hukum Allah. Dia cari muka di hadapan Allah senantiasa. Dia ingat Allah. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha'i. Perkenalkan dirimu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cari wajah Allah ketika engkau sedang lapang. Kenapa, Pak? Karena ingat, dalam rumah tangga kita akan datang hari air mata itu mengalir. Akan datang hari digoncangkannya bahtera rumah tangga kita. Akan datang hari-hari yang berat. Maka Nabi mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha'i. Perkenalkan dirimu kepada Allah ketika lapang. Kenapa? Ya'rifka fisyidda. Karena Allah akan ingat kamu ketika engkau sedang kesulitan. Itu kaedahnya. Maka tatkala kita lapang, kita sedang sehat, anak-anak sehat, istri kita sehat, ingat Allah, Pak. Ajak datang ke kajian. Penuhi rumah kita dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Banyak sholat sunnah. Para ulama memberikan kepada kita solusi, salah satunya, orang yang ingin rumah tangganya adem ayem, banyak-banyak di rumahnya sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, usahakan lebih banyak di rumah. Sholat sunnah mutlak. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat, beliau kalau sedang sakit, sholat malamnya di rumahnya 100 rakaat. 100 rakaat. Kalau sedang sehat 300 rakaat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Banyak baca Al-Quran, banyak tadabbur Al-Quran di rumah-rumah kita. Maka siapa yang mengenalkan dirinya kepada Allah ketika masanya lapang, dia sedang tenang, pada saat rumah tangganya diguncangkan, diuji, maka Allah akan ingat kepadanya, Pak. Allah akan tolong, tuh pertolongan Allah akan datang. Ya. Yang ketiga, hendaknya kita menuntut ilmu. Sibukkan aktivitas kita, istri kita, anak-anak kita, yakni menuntut ilmu. Kenapa? Karena agama kita ini agama ilmu, Pak. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Dan kita sedang beramal dengan sebuah amalan yang besar, yakni ibadah yang bernama rumah tangga. Maka jangan seseorang sampai dia tidak memiliki ilmu. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu, melakukan sesuatu yang kalian gak punya ilmu atasnya. Gak boleh. Nah, sementara sekarang banyak orang berumah tangga, dia tidak berilmu. Berapa banyak orang kadang-kadang coba ketika berumah tangga, menikah, pernahkah dia betul-betul menjalankan yakni dengan sesuai dengan kaidah ilmu? Kadang-kadang tidak berilmu. Padahal lihat ya akhi, profesi. Kita ambil contoh profesi dokter. Seorang dokter bedah subspesialis,
Ada dokter di sini? Kalau ada dokter tanya, sekolah S1-nya berapa tahun dia? Kalau zaman dulu yang saya tahu 7 tahun. Itu sampai selesai 7 tahun, Pak. Habis itu ambil lagi spesialis. Spesialis itu dia ambil paling cepat, kalau dia paling pintar 4 tahun, Pak. Habis itu ambil lagi spesialis lagi. 3 sampai 4 tahun lagi. Berapa lama tuh kuliahnya? Panjang. Tapi kalau kita lihat, Pak, prakteknya 1 hari di rumah sakit, berapa jam dia boleh praktek? Maksimum 8 jam. Tidak boleh praktek lebih dari 8 jam. Sekolahnya berapa tahun tadi? Antum pernah nggak ambil kuliah jurusan persuamian? Sementara antum praktek menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, berapa jam? 24 jam. Terus tanpa ilmu gitu, Allah musta'an. Maka pantas akan terjadi kerusakan karena tidak berilmu, tidak memahami ilmu. Akhirnya rumah tangganya hanya dengan atas nama cinta. Gagal. Timbul permusuhan, timbul kadang-kadang pertengkaran besar, ucapan-ucapan yang tidak semestinya keluar, rusak karena tidak berilmu. Maka seseorang hendaknya dia berilmu, nuntut ilmu, ajak istrinya, anaknya ke majelis ilmu, agar dipenuhi hatinya dengan kalimat-kalimat Allahu Jalla wa'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu yang paling utama apa itu? Tauhid. Mengenalkan anak dan istri kita dengan tauhid. Ini adalah kunci dari kebahagiaan rumah tangga kita. Kalau suami kita orang bertauhid, betul-betul memahami dan mengamalkan tauhid yang sempurna, yang mengandung di situ rububiyah, mengandung di situ uluhiyah, mengandung di situ asma wa sifatullah. Kira-kira nyolong nggak, Pak, di kantor? Insyaallah enggak. Kira-kira mau nggak praktek yang haram ya, karena bertauhid. Tauhid ini penting. Berapa banyak para wanita-wanita ketika suaminya difitnah dengan fitnah wanita lain. Apa yang terjadi, Pak? Karena tidak berilmu tauhid, datang ke dukun. Ini sahih, saya melihat sendiri. Datang ke dukun A, ke dukun B, ke dukun C, habis sampai hartanya. Karena alasannya agar suaminya bisa kembali lagi ke dia, katanya. Sampai ada yang bawa celana dalam suaminya, dibawa ke dukunnya, disuruh dukunnya, dia nurut. Untuk mempertahankan rumah tangga, katanya. Rumah-rumah mereka diletakkan raja-raja. Melakukan kesyirikan. Kenapa yang demikian? Karena tidak diisi rumah tangganya dengan tauhid. Hancur, Pak. Setelah memperkenalkan tauhid, perkenalkan terus menuntut ilmu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini, ingat, Pak, adalah at-tariqah, jalan. Metode kita belajar agama, at-tariqah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita bukan berbicara tentang kaidah fikih. Kita bicara tentang di sini as-sunnah sebagai yakni panduan hidup. Dan panduan hidup mengikuti Nabi SAW itu bukan hanya sekadar ada orang sholatnya alhamdulillah sudah sesuai contoh Nabi SAW. Tapi berumah tangga
adab berbicara, bagaimana sama istri, bagaimana berakhlak, bagaimana qanaah. Itu harusnya juga ngikutin Rasul. Kita kadang-kadang berhenti pada satu anak tangga, saya ikut sunnah. Bagus. Tapi ikut sunnahnya hanya ikut sunnah dalam perkara ibadah seperti sholat, ya, saum, alhamdulillah, haji, umroh sudah bagus. Tapi sama istri nggak sesuai sunnah, sama suami nggak sesuai sunnah, sama anak nggak sesuai sunnah, sama tetangga nggak sesuai sunnah. Gimana? Di jalan nggak sesuai sunnah. Harusnya kita pakai kendaraan pun itu ada adabnya. Hatta antum masuk kamar mandi ada 12 adab sesuai sunnah. Maka seorang muslim berumah tangga pun harus sesuai contoh dia melihat istrinya. Siapa di antara kita tadi yang istrinya misalkan masih di rumah, ya, mau sholat subuh, lalu dia hampiri istrinya sebelum berangkat ke masjid, dia cium istrinya. Cium istrinya. Nabi suka mencium istrinya kalau mau sholat. Cium istrinya. Istrinya suka dicandai, dicumbui. Ya akhi, antum ngajak ngobrol istri itu pahala ya akhi. Istri antum lewat nih, antum kelitikin, gitu. Ketawa senyum dia, dapat pahala ya akhi. Dapat pahala itu bukan main-main. Wallahi. Ngobrolnya kita sama seseorang habis bada isya itu dibenci oleh Nabi SAW, kecuali seorang suami ngobrol sama istrinya, ngobrol mungkin masalah anak, dengerin istri kita ngomong. Ini sesuai sunnah. Ini orang yang berilmu. Dia memandang istrinya dengan pandangan penuh kasih sayang. Di antara kita kadang-kadang Pak, senyum sama istri orang gampang. Hah? Sama istri orang, Bu, Masya Allah. Iya Bu, gimana Bu? Sama istri sendiri, ya Allah, ini gimana ini? Kita ikut sunnah. Nabi SAW padahal orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Dan Nabi itu meletakkan wajahnya yang paling indah di hadapan istri-istri. Allahu Akbar. Kita sama teman kadang-kadang, ya Allah, ya antum kemana aja? Ketemu istri, istri akhirnya saking sebelnya sama dia juga kan, begitu juga. Jam 5 ya dia pulang lagi nih. Allahu Akbar. Maka kita ikuti sunnah Nabi SAW. Maka wajib berilmu. Maka nasihat saya yang pertama nih untuk ibu-ibu dulu ya. Ini penting juga Bu. Ilmu yakni memahami karakter suami dan istri. Ya. Maka yang pertama, seorang istri ingat kaedahnya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Maka kaidah ini harus dipahami Pak. Allah tuh kalau meletakkan ya kaidah yang agung dalam firman-Nya tentunya memiliki isi yang sangat luar biasa. Maka ketika Allah katakan bahwa ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, maka maknanya salah satunya wahai para wanita, suamimu adalah pemimpinmu. Maka seseorang yang berbicara di hadapan pemimpinnya tidak sama dengan berbicara di hadapan temannya. Makanya ibu-ibu juga harus paham, ya, memperlakukan suami kita itu harus seperti memperlakukan pemimpin kita. Ucapan kita harus dijaga. Perlakuan kita harus dijaga karena dia pemimpin. Contoh sederhana. Suami di WA nggak jawab, di telepon nggak jawab juga. Pulang-pulang sudah jam 2 pagi. Pas datang jam 2 pagi pulang,
Maka sang istri mengatakan, buka pintu karena kesel, mengatakan, ente nggak lihat tuh jam berapa? Apa kata suaminya? Lihat aja sendiri, nggak punya mata. Masuk kamar dia tidur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena suami itu pemimpin, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, dan pemimpin itu nggak bisa diperlakukan seperti itu. Dan nggak boleh memang. Terus bagaimana kalau kita ingin menasihati pemimpin? Nabi yang sampaikan, ambil tangannya. Bapak ibu-ibu yang punya suami-suami keras, pas mau tidur bu, praktekkan bu. Ambil tangannya, pegang tangannya, Allahu Akbar. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, ucapkan terima kasih. Selama ini telah berjuang untuk keluarga, memberikan nafkah, ambil tangannya, berikan doa yang baik. Setelah itu baru sampaikan hajat kita. Namun saya lihat, kok papa begini, ada kekurangan gini pak. Semoga Allah memberikan petunjuk buat papa yang baik. Ucapkan. Wallahi, laki-laki sekeras apapun, dia akan luluh bu. Karena ini tips dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan coba-coba angkat suara. Karena pemimpin itu tipenya tidak suka ada orang angkat suara. Dan dia memang punya ego. Karena kalau tidak ada ego seorang pemimpin, rapat tidak akan pernah ada keputusan. Maka pantas memang itu fitrahnya laki-laki. Dan Allah yang telah mengatakan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Maka seorang istri hendaknya memperlakukan suaminya sebagai seorang pemimpin. Namun bagi kita seorang laki-laki pak, nah, ini juga nasihat Nabi SAW yang mengatakan, sungguh innal mar'ata khuliqat min dila'. Kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang dilang rusuk. Dan tulang rusuk itu pak, karakternya kalau yang pernah belajar anatomi fisiologi, maka dia tahu tulang rusuk itu bengkok. Dan kalau antum lihat bengkoknya nih, yang paling bengkok bagian atasnya nih pak. Kan tulang rusuk nih, paling bengkok nanti bagian atas. Para ulama menjelaskan apa tafsirnya. Paling bengkok bagian atas yakni lisannya. Perempuan itu lisannya paling bengkok. Jadi jangan heran kalau terkadang istri kita nyeletuk suatu ucapan-ucapan yang menyakitkan kita. Tapi lihat bagaimana Allah dan Rasul yang memberikan keseimbangan. Yang laki-laki memiliki sifat karakter pemimpin. Perempuan hendaknya memahami kaidah ini, gitu kan? Yang laki-laki, yang suami memahami kaidah tentang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok bagian atasnya itu lisan. Maka kalau dia paham ini, maka dia berusaha memberikan uzur. Kalau istrinya kelepasan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya. Apa yang terjadi kalau diamalkan? Terjadilah keseimbangan. Istri memahami bahwa di hadapan dia pemimpin, dia coba untuk cari kata-kata yang tepat kalau ingin bicara. Suami memberikan uzur senantiasa kepada istrinya, karena ketika istrinya kelepasan mengucapkan ucapan yang tidak sepantasnya, dia ingat tentang hadis ini bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, maka dia akan maafkan istrinya. Aman rumah tangganya Pak. Tapi yang terjadi kebalikan. Istri tidak paham tentang kaidah suaminya sebagai pemimpin, laki-laki pun tidak tahu kaidahnya bahwa tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atas, maka terjadilah percekcokan. Akhirnya keluarlah ucapan talak. Ini apalagi kadang-kadang ibu-ibu suka mancing terus. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu memang jantan, ceraikan saya. Bawa-bawa kejantanan Pak. Nggak bisa seorang laki-laki pemimpin rendahkan, dijatuhkan. Akhirnya apa yang terjadi?
terjadilah kerusakan. Ya. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi, yakni Nabi berwasiat, istawdhu bin nisa khairan. Kata Nabi SAW, berwasiatlah kalian kepada kebaikan, yakni kepada para istri kita, yakni agar kita berbuat kebaikan kepada istri. Kenapa? Karena fa innalam mar'ata khuliqat min dila'. Tadi karena istri itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Maka Nabi SAW tetap menginginkan agar kita, yakni berbuat baik kepada istri kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, nasihat selanjutnya yakni hendaknya kita bersabar dalam menjalankan rumah tangga kita. Ingat, status kita adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hamba Allah, kita akan diuji oleh Allah, dan diuji terkadang dengan orang yang berada di sekitar kita. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan antara satu dengan yang lain, suami dengan istri, istri dengan suami, itu dijadikan fitnah, ujian. Atasbirun, kata Allah, maukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabb kalian itu melihat. Ya. Maka kita tahu bahwa istri kita ini ujian, suami kita ini ujian. Maka bersabar di atasnya. Ya. Wahai para suami, saya katakan, ingat, Nabi SAW mengatakan, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri, dan aku orang yang paling baik terhadap istri. Pak, hadis ini luar biasa. Nabi mengatakan sebaik-baik di antara kalian, indikatornya ternyata bukan orang yang paling panjang sholat malamnya, bukan orang yang paling panjang sholatnya, bukan orang yang paling banyak bersedekahnya, tapi Nabi mengatakan yang paling baik di antara kalian, yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa, Pak? Para ulama menjelaskan, karena istri itu adalah teman hidup kita. Bahkan bukan sekedar teman hidup kita, bahkan teman satu rumah dengan kita, bahkan satu kamar dengan kita, bahkan bukan hanya satu kamar, satu ranjang dengan kita. Maka apa artinya? Istri kita yang paling tahu tentang kita. Di mana kita pakai baju bolong-bolong, Pak? Kaos oblong yang bolong-bolong. Di hadapan istri kita. Maka kalau sampai istri mengatakan dari lisannya, suamiku orang baik dia, Pak. Nabi tidak katakan yang paling baik di antara kalian, yang paling baik di hadapan ustadznya. Kenapa? Antum di depan ustadz itu bisa acting, kan ketemu cuma 2 jam. Apalagi depan Pak RT harus baik, kalau enggak kan perpanjang KTP susah. Ya. Tapi ketika kita bisa baik di hadapan istri kita, kita orang baik, Pak. Maka ingat, istri kita merupakan indikator. Kalau dia sampai mengatakan, dia bersumpah, dia bersaksi sebagaimana Aisyah mengatakan tentang akhlak Nabi SAW, itu orang baik, Pak. Karena istri kita pun orang lemah, Pak. Mohon maaf, kita sebagai laki-laki punya kekuatan fisik yang lebih. Kalau kita ingin mengaplikasikan seluruh ilmu bela diri kita, bisa. Kan gitu. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau kita orang baik, kita tidak akan melakukan demikian. Dan orang yang baik baru kelihatan ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih lemah. Betul nggak, Pak?
dan istri kita orang yang lemah secara fisik. Kalau kita baik sama dia, kita nggak pernah main tangan, kita nggak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti dia, maka kita orang baik. Lisan kita pun seperti itu. Wajar kalau sama bos, sama ustadz kita jaga lisan kita. Tapi terkadang sama istri kita nggak jaga. Maka ini satu perlakuan yang tidak baik. Maka siapa yang mau mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, maka hendaknya dia berucap yang baik terhadap istrinya. Ya. Taib. Saya ingin sampaikan lagi nasihat kepada para suami. Yang pertama, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Karena ingat kata Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah mereka. Kita disuruh bergaul dengan istri-istri kita, yakni dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan ingat wahai para suami, sebaik-baik harta yang kita infakkan itu kata Nabi SAW dalam hadis Tsauban, yakni seseorang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Ya. Kata Nabi SAW, afdalud dinar, seafdal-afdalnya dinar yang dibelanjakan, yakni kepada keluarganya. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Ya, kalau kita memberikan uang belanja ke istri kita, itu seafdal-afdalnya infak kita, Pak. Maka berikanlah sesuai kemampuan kita. Yang mampu ngasih makan istrinya rendang setiap hari, kasih makan rendang. Yang mampu kasih nasi kebuli, kasih nasi kebuli. Nah, jangan bisa ngasih nasi kebuli, kasih tempe. Ya, kan nggak boleh, kasihan istrinya. Ya. Kemudian wahai para suami, saya ingatkan juga, jangan sampai dayuth. Ini penting. Jangan jadi suami-suami dayuth. Ingat pesan Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi, ya, bahwa Allah tabarak wa ta'ala, ya, mengatakan bahwa qad haramallahu alaihimul jannah. Allah mengharamkan jannah bagi siapa? Salah satunya dayuth. Orang-orang para suami yang tidak punya cemburu ketika istrinya, ya, melakukan kemaksiatan. Istrinya keluar rumah sering tabarruj, memperlihatkan kecantikannya, dandan pakai minyak wangi, anak perempuannya lagi pacaran. Berapa banyak hari ini orang tua yang jahil, datang pacarnya, anaknya, om, iya, ya udah jangan malam-malam ya, nanti pulang jam sekian. Sama aja dia sedang mengatakan, silakan fadl berzina, tapi jangan malam-malam nanti pulangnya. Ini siapa yang mengajarkan demikian? Padahal dahulu Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama-ulama kita menjelaskan bagaimana mereka menjaga anak dan istri mereka, ya, dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Ya. Dan pesan Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat, kita sebagai seorang suami terkait dengan pesan Allah ini, kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini tugas kita, Pak. Tugas terbesar kita ini bukan sekadar memberikan nafkah, tapi menjaga anak istri kita dari yang demikian. Lalu nasihat untuk sang istri, ibu-ibu di belakang, saya ingatkan, ya, Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya mata'. Kata Nabi SAW, dunia itu perhiasan, mata'. Wa khairul mata' ad-dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang salihah. Maka saya berpesan agar ibu jadilah wanita salihah, agar menjadi perhiasan terbaik bagi suaminya. Ya. Dan ingatlah hak suamimu, wahai ibu-ibu, saya ingatkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan penduduk neraka terbanyak adalah dari kaum wanita. Saya ingatkan, penduduk neraka terbanyak adalah wanita. Makanya Nabi SAW ketika setiap khutbah, baik Idul Fitr maupun Idul Adha, selesai di khutbah beliau di depan, maka beliau berjalan ke belakang, datang ke barisan para
wanita, mengingatkan agar bertakwa kepada Allah dan memperbanyak sedekah, karena sungguh aku melihat, kata Nabi SAW, yang paling banyak penduduk neraka adalah kalian. Ya, maka ingat, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa seorang wanita ingin masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Maka sederhana, hendaknya dia melakukan 4 hal. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, Allah hanya minta dia saum di bulan Ramadan. Yang ketiga, yakni dia tidak berzina, dia menjaga kehormatannya. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Wallahi, wahai ibu-ibu, kalau ibu-ibu bisa melakukan 4 hal ini saja, ingat, sholat wajib. Allah tidak membebankan bagi wanita sholat malam. Makanya saya katakan, ya, ibu-ibu jangan sampai ketipu. Ada ibu-ibu rajin sekali sholat malam, rajin sekali nunggu sampai syuruk, tapi ternyata di rumah suaminya nggak ada makanan. Maka ini tertipu dengan ketertipuan dari talbis iblis. Maka yang lebih utama, dia melayani suami. Ya, saum cukup di bulan Ramadan. Lihat, ini belum bicara saum sunnah, saum Ramadan saja cukup. Lalu yang ketiga tadi, tidak berzina, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Dan yang keempat, dia taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf tentunya, yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka silahkan dia masuk dari 8 pintu surga mana yang dia inginkan. Allahu Akbar. 8 pintu surga mana yang dia inginkan, ya. Maka ibu-ibu, ya, hendaknya betul-betul bersemangat di atasnya, ya. Dan nasihat saya, ya, kepada ibu-ibu, ingat juga dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, seandainya di sekujur tubuh suamimu ada luka, ingat bu, ada luka bu, lukanya mengeluarkan darah dan nanah, lalu engkau membersihkannya dengan apa? Dengan kasa steril, dengan kapas, dengan betadin? Bukan. Dengan cara menjilatnya. Dengan cara menjilatnya, kata Nabi SAW, demi Allah, engkau belum mengembalikan seluruh kebaikan suamimu. Allahu Akbar. Bagaimana suami itu begitu tinggi kedudukannya di dalam agama kita ini. Maka hendaknya seorang istri betul-betul memperhatikan hak suaminya. Dan nasihat terakhir untuk kita semua, ingat sebuah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wailul lil mutaffifin. Kata Allah, celaka bagi orang-orang yang curang. Kata-kata wail dalam bahasa Arab artinya seluruh ungkapan keburukan dalam satu kata, wail. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kita harus mengucapkan banyak kata-kata, dasar ente ini, A, B, C semua disebutin. Bahasa Arab simple, wail. Jadi wail itu seluruh ungkapan keburukan dalam satu kata. Yang kedua maknanya, wail salah satu nama lembah di neraka. Jadi bukan nama neraka, tapi nama lembah di neraka. Lalu Allah katakan wailul lil mutaffifin, artinya ungkapan keburukan kepada seseorang yang dia akan mendapatkan salah satu lembah di neraka. Siapa mereka? Al-mutaffifin, orang yang curang, Pak. Gimana profil orang yang curang? Kata Allah tabaraka wa taala, kalau dia nerima takaran, dia ingin takarannya disempurnakan. Tapi kalau dia nakar untuk orang lain, dikurangin. Wahai para suami, jangan hanya pandai untuk meminta hak kita kepada istri kita, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita. Wahai sang istri, jangan hanya pandai terus menagih hak kita kepada suami, tapi tidak pandai untuk menunaikan kewajiban melayani suami. Siapa yang melakukan demikian, bersiap-siaplah dia berhadapan dengan firman Allah, wailul lil mutaffifin. Ingat, ayat ini bukan untuk pedagang. Ayat ini ditujukan untuk semua konsep kecurangan, dan salah satunya antara suami dengan istri. Maka siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan, maka jangan coba-coba untuk curang. Berusahalah menunaikan kewajiban kita.
dan insya Allah Allah akan penuhi hak-hak kita. Ya. Taib, ya. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, ya. Tentunya masih banyak sebetulnya, namun waktu, ya, yang kita sudah masuk waktu syuruk, ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan faedah dan Allah tambahkan ilmu kepada kita, Allah lembutkan hati-hati kita, dan Allah tabaraka taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat, yang salih, dan bisa memberikan akhlakul karimah yang baik kepada istri-istri kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita selamat sampai ke surga Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, fadhol. Ini yang menjadikan para sekuler itu sebagai dasar bahwasanya menikah itu ya nggak sama seperti ini. Ada beberapa imam yang saya ketahui yang tidak menikah sampai ajalnya. Yang lainnya adalah Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, sama Imam Nawawi. Ini tidak menikah. Kalau sunnah nggak kurang-kurang buat saya. Hadis pun nggak kurang buat saya. Nah ini korelasinya bagaimana? Baik, ya. Baik, bagus. Baik, ya. Baik, ya. Iya, bagus ya. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, Pak. Ketika kita melihat, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama, ya, maka kita harus berbaik sangka kepada mereka. Dan mereka tadi betul orang yang alim. Al-Imam Nawawi, contohnya, rahimallahu ta'ala, beliau ini termasuk sampai diberikan banyak gelar, muhyiddin gelarnya, Pak. Bapak tahu muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena beliau menulis kitab, dan salah satunya kitab yang sampai hari ini yang paling berkah, yang penyebarannya bisa dikatakan paling banyak, nomor 2, hanya dapat dikalahkan oleh satu kitab, Kitabullah Al-Quran. Kitab apa yang paling banyak tersebar? Riyadhus Shalihin. Dan itu yang menulis Al-Imam An-Nawawi. Namun memang betul antum lihat bahwa di Imam Nawawi tidak menikah. Bagaimana ini? Apakah Imam Nawawi tidak mengerti sunnah? Maka al-jawab bukan yang demikian. Maka siapa yang membaca biografi Al-Imam Nawawi dan melihat bagaimana kehidupan di zaman beliau, maka akan tampak bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala bukan tidak menikah karena meyakini tidak perlu menikah, tapi di zaman beliau fitnah sangat luar biasa. Saat itu kaum muslimin ditimpa dengan fitnah yang luar biasa, banyak kerusakan agama, sehingga beliau menyibukkan dirinya dengan dakwah pada saat itu. Dan memang keadaannya bukan seperti kita hari ini yang bisa santai-santai. Pada saat itu fitnah besar, pemikiran-pemikiran kesesatan yang sangat luar biasa. Dan zaman itu belum ada YouTube. YouTube enak, Pak. Dakwah, nanti banyak lihat, like, nah, share sana sini. Zaman dulu susah. Orang dapat satu hadis itu jalan 1 bulan. 1 bulan ke Basrah, cari orang alimnya lagi, dan seterusnya. Maka tidak semudah itu. Sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, di zamannya antum bayangkan 1 juta manusia itu disembelih sama orang Mongol. Maka pada saat itu Syekhul Islam menggenderangkan bagaimana agar kaum muslimin kuat untuk berjihad melawan orang-orang kafir, sampai akhirnya bisa kembali mulia, menang. Berat di zamannya. Maka ketika dari saat itu adanya masyaqqah, adanya betul-betul kesulitan, yaitu yang menyebabkan para ulama menunda, sehingga mereka akhirnya menunda dari
pernikahan, dan qadarullah sampai wafatnya akhirnya tidak sempat. Tapi wallahi mereka orang-orang yang pasti dalam hatinya berniat ingin melakukannya di atas sunnah Nabi SAW, tapi memang kondisi yang saat itu tidak memungkinkan. Kemudian yang kedua, ada ulama misalkan juga orang alim, saya kenal di zaman ini saja ada salah satu guru saya, beliau tidak menikah. Tapi ketika ditanya beliau katakan karena ada uzur. Ingat, menikah itu hukumnya bisa menjadi haram apabila ada uzur. Contoh, saya ada uzur misalkan, ternyata saya tidak bisa berfungsi dengan normal sebagaimana seorang laki-laki, maka saya nggak boleh menikah, Pak. Kalau saya paksakan menikah, maka saya menzalimi sang istri. Dia nggak bisa mendapatkan nafkah batin, ya nggak? Maka kalau kita paksakan akan terjadi kerusakan. Maka menikah pun bisa menjadi haram apabila dia tidak bisa melakukan sebagaimana mestinya. Namun yang jelas tadi saya katakan, imam-imam kita ahlu sunnah justru seperti contoh Imam Ahmad yang seperti biasa, maka mereka pasti akan menikah. Bahkan mereka menikah dengan istri-istri yang banyak, ya. Para syekh, contohnya Syekh bin Bas, ya, rahimallahu taala. Syekh bin Bas itu buta matanya. Berapa istrinya, Pak? 3. Ya. Bukan beliau hanya untuk sekedar ingin banyak-banyakan, bukan, tapi beliau tahu bagaimana keafdolan seseorang yang beribadah di atas rumah tangga ini, ya. Adapun yang tidak menikah, para ulama itu kita berhusnudzon, tentunya mereka jauh lebih faqih daripada kita. Mereka berpikir tentang maslahat dan mudarat. Ada sesuatu yang harus mereka perjuangkan terlebih dahulu di tengah-tengah kerusakan umat, ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup. Alhamdulillah. Taib, ibu-ibunya baik-baik semua. Taib. Baik. Iya, suaminya baik-baik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Taib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan kebaikan dan rahmatnya di tengah-tengah keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.